Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Xiao Zhan, seluruh aula terdiam. Beberapa saat kemudian, satu demi satu, pandangan semua orang beralih ke wajah pucat Jia Laibi, gembira atas musibah yang menimpanya. Haha, 100.000 koin emas untuk 2 botol Foundation Elixir, orang ini benar-benar boros. Menyaksikan wajah Jia Laibi terkekang, Xiao Yan menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan senyum nakal dan bergumam. Melihat Xiao Yan yang sombong, Sun Er tersenyum dan, dengan lembut tertawa, dia berkata, biasanya, pil peringkat kedua akan memiliki nilai pasar paling banyak 30.000 emas. Foundation Elixir adalah obat ajaib yang mampu meningkatkan kecepatan pelatihan Douziki dan relatif jarang, sehingga harganya harus jauh lebih tinggi daripada pil peringkat kedua. Namun, menggunakan 100.000 emas untuk membelinya, Jia Laibi ini benar-benar boros. Petik 2. Xiao Yan tertawa saat dia mengangguk setuju. Dia menjilat bibirnya dengan kerinduan sebelum dia tersenyum dan berkata, jika sebotol Foundation Elixir kelas 2 bisa dijual seharga puluhan ribu emas, bukankah ini berarti bahwa alkemis hebat itu bisa berenang dengan emas? Alkimia adalah profesi paling kaya di benua ini, faktanya, setiap alkemis memiliki banyak properti. Sun Er tersenyum saat dia menganggukkan kepalanya. Mengalihkan pandangannya ke Foundation Elixir di atas panggung, dia melanjutkan, saat peringkat alkemis naik, mereka tidak sering melelang produk mereka. Sebaliknya mereka lebih memilih untuk terlibat dalam barter, karena uang tidak lagi berharga bagi mereka. Barter. Alis Xiao Yan terangkat dan menyadari bahwa dia memperoleh sedikit wawasan tentang mengapa Yao Lao memiliki simpanan harta rahasia yang begitu melimpah. Ya, mereka menggunakan hal-hal seperti teknik Do, metode Qi, bahan alkimia langka atau inti monster tingkat tinggi untuk menukar pil semacam itu. Sudut bibir kemerahannya miring ke atas, membentuk senyuman saat Sun Er melanjutkan ceramahnya. Akibatnya, sering dikatakan bahwa alkemis adalah profesi yang paling membuat iri di benua ini. Semua orang bermimpi untuk menjadi seorang alkemis, tapi mimpi itu sering kali hancur oleh persyaratan yang keras dan tidak terjangkau. Petik 2. Mengamati Sun Er yang agak menyesal, Xiao Yan mengusap hidungnya, bersyukur atas mutasi dalam jiwanya. 3 klan besar di kota Wultang memiliki hubungan yang aneh, masing-masing ingin menghabiskan bisnis 2 lainnya, namun masing-masing takut untuk bertindak melawan klan lainnya, karena klan netral akan mendapatkan keuntungan dari mereka melakukannya. Namun bahkan jika 2 dari mereka bergandengan tangan, mereka tidak dapat menghindari untuk mencurigai pasangan mereka. Jadi, kecuali mereka diyakinkan untuk memusnahkan satu partai sepenuhnya, ketiga pihak hanya dapat melanjutkan kebuntuan rumit dan rapuh yang telah terbentuk di antara mereka. Masing-masing dari 3 klan besar memiliki dendam mereka sendiri, masing-masing tidak tahan melihat yang lain. Padahal sebelumnya, Ao Bapa pernah mengejek dan mencemooh Jia Laibi dan sekarang setelah Xiao Zhan menawar, Ao Bapa lebih dari bersedia untuk bersaing dengan Xiao Zhan sehingga Xiao Klan akan kehilangan sedikit lebih banyak uang. Tawaran Ao Bapa tidak membuat ekspresi wajah Xiao Zhan berubah. Dengan pandangan biasa, Xiao Zhan berseru, 65.000. 65.000 agak terlalu banyak untuk harga pasar reguler untuk Foundation Elixir, tetapi Xiao Zhan juga tahu jauh di lubuk hati bahwa dalam 3 cara perjuangan antara klan ini, tidak mungkin membeli Foundation Elixir dengan harga rendah atau bahkan adil. Hehe. Xiao Klan leader memang boros, tapi aku takut ditipu olehmu. Saya sudah memiliki Foundation Elixir, jadi saya akan memberikan yang ini kepada Anda. Setelah tawaran Xiao Zhan, Ao Bapa mulai ragu. Tampaknya setelah kehilangan besar Jia Laibi, dia menjadi lebih berhati-hati. Xiao Zhan menatap Ao Bapa dan bersantai di kursinya sambil tertawa. Senyuman, atau apapun yang Ao Bapa tempelkan di wajahnya jelas bukan yang dirasakan pria itu. Terlepas dari itu, Xiao Zhan masih mengeluh setelahnya, sialan, aku harus membayar ekstra 10.000. Bajingan ini tidak baik.
Petik 2. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan merasa itu lucu. Dalam pertempuran semacam ini, apakah ada orang baik? Jika pihak lain tidak takut berakhir dalam kesulitan seperti Jia Laibi, dia pasti akan terus menaikkan tawaran bahkan lebih sebelum akhirnya membiarkan masalah itu turun. Mengetuk jari-jarinya, Xiaoyan mengarahkan pandangannya ke atas panggung ke Ye Fei, yang baru saja menjatuhkan palu kecil, menandakan akhir dari pelelangan. Dalam hati, dia menghela nafas lega, jumlah uang ini akan cukup untuk jangka waktu tertentu. Sekarang, yang tersisa hanyalah bahan-bahan alkimia dan untuk Yao Lao menyempurnakan Qi Gathering Powder. Sebentar lagi, aku akan menjadi Douse. Xiaoyan menjilat bibirnya dan menghela nafas panjang, rintangan pertama dalam perjalanan pelatihannya akan segera diatasi. Melihat pelelangan akan segera berakhir, Xiaoyan menemukan alasan untuk menyelinap pergi. Setelah dengan hati-hati meninggalkan lantai lelang, Xiaoyan berjalan di sepanjang jalan terdekat sebentar. Dia berjalan menuju sudut terpencil dan mengenakan jubah hitam besar yang dia beli sebelumnya. Membungkus dirinya dengan jubah tebal menghambat pergerakannya, jadi dia hanya bisa perlahan kembali ke lantai lelang. Sejak Ye Fei mengidentifikasinya sebagai alkemis tingkat 4, dia telah menempatkan seorang informan di lantai pelelangan untuk mengawasi tanda-tanda pria misterius itu. Akibatnya, begitu Xiaoyan tiba, sudah ada seorang gadis yang lembut dan cantik, yang telah menunggu yang menuntunnya ke belakang dan dengan hati-hati menunggunya. Dengan tenang duduk di kursinya, Xiaoyan mengangkat cangkir teh di atas meja ke bibirnya dan menyesapnya. Dia melihat sekilas ke gadis pemalu di sebelahnya dan dengan samar menganggukkan kepalanya. Suara seorang lelaki tua bisa terdengar meski bibir Xiaoyan tidak pernah bergerak. Berapa lama lagi sampai pelelangan berakhir? Pertanyaan tiba-tiba membuat gadis itu melompat. Xiaoyan, terselubung di balik jubah hitam besar, diberi pandangan tersembunyi oleh gadis itu. Dia kemudian, dengan wajah pucat, dengan erat mengepalkan tangan kecilnya dan dengan gugup menjawab, "Tuan, pelelangan telah berakhir, Ye Fei sedang menangani prosedur transfer." Petik 2. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi merasa bingung saat melihat gadis itu, dia tampak seperti kelinci yang terkejut. Dia tidak begitu menakutkan, bukan? Enggan menerima kemungkinan itu, dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan dalam diam. Berdiri ke samping dengan kepala tertunduk, gadis itu menatap Xiaoyan yang sekali lagi diam dan diam-diam menghela napas. Dia telah diperingatkan oleh Master Guni, ketika dia mengambil tugas ini, untuk tidak pernah ragu untuk memenuhi permintaan apapun yang mungkin dimiliki orang misterius ini, bahkan jika permintaan itu adalah untuk melakukan sesuatu yang ekstra. Setelah bekerja di lantai pelelangan selama 1 tahun, gadis muda itu jelas mengerti apa yang dibutuhkan tugas tambahan ini. Inilah sebabnya, setiap kali Xiaoyan berbicara, dia akan menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia takut pria misterius ini akan meminta salah satu dari tugas tambahan itu. Gadis itu berdiri dengan gemetar selama sekitar 10 menit, setelah itu langkah kaki terdengar di luar pintu. Dia akhirnya bisa sedikit rileks. "Oh, Tuan, Anda datang sangat awal. Sueli seharusnya menghiburmu dengan baik kan?" Pinggang berbelit-belit Ye Fei bergoyang dan dia melepaskan sikap memikat saat dia perlahan masuk ke kamar. Sosoknya yang berlekuk bisa membuat pria dengan sedikit pengendalian diri merasakan dorongan yang membara. "Sucubus," hatinya sekali lagi berteriak. Xiaoyan mundur ke belakang dan mengangguk ringan. Melihat Xiaoyan mengangguk, gadis yang berdiri di samping sekali lagi mengeluarkan nafas. Dia dengan hormat membungkuk dan dengan cepat pergi. Melihat penampilan Xiaoyan tidak memiliki jejak ketidakpuasan, Ye Fei merasa lega. Dia memberinya senyuman yang mengandung pesona surga. Senyumannya membuat Xiaoyan tersentak. Saat berinteraksi dengan penyihir wanita ini, Xiaoyan tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Di bawah jubahnya, dia membelai cincin hitam tanpa hiasan itu, buru-buru menyerahkan tanggung jawab untuk berbicara dengan Yao Lao. "Apakah pelelangan sudah berakhir?"
Iya. Ya Fei memasang ekspresi tersenyum saat dia menganggukkan dagu putih saljunya. Ya Fei melambaikan tangannya dan kartu giok biru muda muncul di tangannya. Dia tertawa, "Tuan, 7 ramuan dasar ini, semuanya dilelang untuk 285.000 koin emas. Setelah dipotong pajak, sisa uangnya ada di kartu ini." Petik 2. Xiaoyan mengulurkan tangan dan mengambil kartu itu. Itu terletak dengan nyaman di tangannya dan jelas mahal untuk dibuat. Dia dengan ringan membelai kartu giok dan mengangguk. Melihat sepasang telapak tangan yang muda dan cantik, Ya Fei sekali lagi memiliki perasaan aneh. Harga ini di luar ekspektasi saya. Saya sangat puas. Suara Yao Lao membuat Ya Fei merasa senang. Dia dengan cepat membuang pikiran aneh. Menatap dengan matanya yang memikat, dia mengerutkan bibir kemerahannya dan tertawa. "Jika kamu masih ingin melelang obat nanti, silakan datang ke rumah lelang primer, kami pasti akan berusaha memberikan harga terbaik untuk Anda." Petik 2. Mengangguk, Xiaoyan menyingkirkan kartu giok itu. Setelah sedikit ragu-ragu, suara Yao Lao bertanya, "Bahan-bahan yang saya minta, apakah Anda menemukannya?" Alisnya yang panjang dan sempit menekuk dalam lengkungan yang indah, Ya Fei tertawa ringan. Nada yang menyenangkan membuat Xiaoyan merasa agak terkejut. "Ya, rumah lelang kami tentu saja memenuhi permintaan Anda." Ya Fei bertepuk tangan, dan Guni secara pribadi melangkah maju memegang piring batu giok. Kemudian dia berhenti di sisi Xiaoyan dan membungkuk. Dia dengan hati-hati meletakkan piring giok ke atas meja dan tertawa, "Tuan, semua bahan yang Anda minta ada di sini." Mata Xiaoyan berbinar dalam kebahagiaan saat dia melihat piring penuh bahan di sampingnya. Kekuatan rumah lelang ini tidak kecil. Jika dia mencoba dan membeli bahan-bahan ini sendiri, dia akan membuang banyak waktu dan tenaga. Tapi di sini, rumah lelang ini bisa mengumpulkan semuanya dalam 1 hari. Ini membuat Xiaoyan sangat senang dengan keberuntungannya yang tak terduga. Maaf atas masalah ini." Melihat semua bahan untuk key refining powder berkumpul, bahkan suara acuh tak acuh Yao Lao menjadi sedikit lembut. Setelah berinteraksi dengan banyak orang di lantai lelang selama bertahun-tahun, Ya Fei secara alami dapat membedakan nada lembut Yao Lao. Dia sangat terkejut. Transaksi ini adalah keputusan yang tepat. Saya tidak ingin memanfaatkan Anda. Uang untuk bahan-bahan ini, kurangi dari kartu ini. Petik 2. Melihat Xiaoyan hendak mengeluarkan kartu itu lagi, Ya Fei langsung tertawa, "Tuan, kami mendapatkan bahan-bahan ini secara internal. Harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan apa yang Anda temukan di luar. Kedua lelang Anda mendapatkan banyak reputasi untuk rumah lelang kami. Bagaimana kami berani mengambil uang untuk hal-hal ini?" Petik 2. Baiklah, mari lakukan dengan caramu. Jika saya membutuhkan lebih banyak bahan di masa depan, saya akan bertukar pil dengan Anda. Mengangguk, Yao Lao yang cerdik mengerti bahwa dia ingin menciptakan hubungan yang baik. Tidak ingin berdebat dengannya, Xiaoyan dengan hati-hati mengambil piring batu giok dan menyimpan isinya. "Oke, saya punya urusan lain untuk diurus dan tidak akan tinggal lebih lama lagi." Melihat semuanya telah disimpan, Xiaoyan berdiri. Dia menjabat tangannya dan langsung menuju keluar. "Tuan, Ya Fei akan menemani Anda." Ya Fei mengedipkan mata pada Guni. Keduanya melangkah maju untuk memimpin. Xiaoyan mengikuti kedua manajer lelang ini yang dengan anggun memimpin dan berjalan keluar dari ruang belakang. Dia mengangkat kepalanya dan melambat. Saat mereka meninggalkan ruang belakang, sekelompok 3 orang di seberang lantai lelang juga muncul. Menyapu matanya ke arah ketiga orang itu, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi dengan gugup menarik jubahnya. Dia menyadari bahwa orang di tengah adalah ayahnya Xiao Zhan. "Tolong jangan biarkan dia melihatku," doa Xiaoyan. Sementara 3 klan mulai pergi melalui pintu masuk rumah lelang, masing-masing pemimpin klan memberikan senyum palsu dan tawa yang tidak menyenangkan. Saat mereka saling berpandangan, jejak permusuhan dan ejekan muncul di wajah mereka.
Ketiga klan itu terhuyung-huyung melintasi aula saat mereka pergi dan setiap kali mereka lewat, orang-orang akan segera menyingkir. Di kota Wutang, hampir tidak ada kekuatan lain yang bisa menyaingi tiga klan besar. Sekali lagi, Xiao Zhan dengan setengah hati mengucapkan beberapa patah kata kepada Ao Bapa di dekatnya. Tiba-tiba, gerakan Xiao Zhan menegang dan langkah kakinya terhenti. Melihat gerakan Xiao Zhan, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke garis pandangnya, dan tubuh mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Bahkan wajah JLIB dan Ao Bapa sedikit berubah. Di pintu masuk aula lainnya, tiga sosok perlahan keluar. Orang yang memimpin mereka secara tak terduga adalah kepala juru lelang rumah lelang primer Yafei. Sebagai pelanggan setia lelang, Xiao Zhan dan yang lainnya semua tahu wajah asli wanita ini. Meski wanita ini biasanya memasang penampilan penuh dengan senyuman, semua orang tahu bahwa wanita ini sebenarnya sangat sombong. Sebelumnya, Ao Bapa ingin mengajaknya makan tapi langsung disambut dengan penolakan yang luar biasa, sopan. Dari kejadian ini, orang mengerti bahwa wanita ini tidak seperti penampilan luarnya, tidak mudah untuk didekati. Namun hari ini, wanita angkuh ini bertentangan dengan dirinya yang normal, dengan hormat membimbing tamu. Ini benar-benar membuat Xiao Zhan dan yang lainnya takjub. Mata berkedip sedikit, tatapan Xiao Zhan dan yang lainnya bergeser sekali lagi ke belakang dan wajah mereka terus berubah. Di belakang kelompok tiga, sesepuh alkemis lelang Guni tersenyum dan mengucapkan beberapa kata ke telinga orang berkerudung hitam yang misterius. Ekspresi senyumnya menutupi seluruh wajahnya, sedemikian rupa sehingga jejak sanjungan bisa terlihat. Jika sikap hormat Yafei membuat Xiao Zhan dan yang lainnya merasa takjub, maka sikap yang ditunjukkan Guni membuat mereka merasa tercengang. Sebagai alkemis peringkat tertinggi kota Wutan, biasanya hanya 3 kepala klan yang bisa bertemu dengannya. Ketika mereka melakukannya, mereka penuh hormat dan tidak berani bersikap tidak sopan sedikit pun. Sebagai alkemis tingkat 2, Guni mempertahankan harga diri sebagai seorang alkemis. Ketika dia berbicara dengan acuh tak acuh, membuat orang lain lebih menghormatinya. Tapi tipe orang seperti ini, dia secara tak terduga menunjukkan rasa hormat tanpa berusaha menyembunyikan senyumnya yang menyanjung. Itu, orang yang dia coba untuk memenangkan hati. Siapa orang ini? Pemandangan itu membuat kaget. Akhirnya, tatapan mereka perlahan beralih ke sosok berjubah hitam di tengah. Menyapu tubuh gemuk sosok bayangan itu, Xiao Zhan dengan cemas berpikir dalam benaknya, siapa orang ini? Seseorang yang bisa membuat orang terpenting rumah lelang primer dengan hormat mengirimnya pergi. Untuk apa orang setingkat ini datang ke kota Wutan? Petik 2. Menjilat bibirnya yang agak kering, Xiao Zhan melihat sekeliling dari kiri ke kanan dan ternyata Jia Laibi dan Ao Bapa juga penasaran sekaligus kaget. Mengangkat matanya dengan penuh harap pada 3 orang yang masuk, wajah Xiao Zhan mengeluarkan senyuman kecil, berjalan maju 2 langkah, dan tersenyum, Nona Yafei, tetua Guni. Haha. Sangat jarang melihat kalian berdua muncul bersama. Petik 2. Ketika Yafei dan Guni keluar lebih awal, keduanya sudah melihat para pemimpin klan. Melihat Xiao Zhan keluar untuk berbicara, gerakan mereka masih sama. Tapi hanya setelah orang berjubah hitam itu berhenti barulah mereka menghela nafas lega. Haha, kami mengirim tamu yang berharga, itu saja. Yafei tertawa ringan. Oh. Haha, Jia Laibi juga mendekat sambil tersenyum. Tak lama kemudian, pandangannya beralih dari Yafei ke orang berkerudung hitam dan dengan sopan bertanya, haha. Saya tidak tahu apakah tuan ini juga dari kota Wutang. Haha, kamu terlihat agak asing bagiku. Petik 2. Batuk tetua klan Jia Lai, tuan ini adalah tamu berharga dari Primer Auction House. Alis tetua Guni berkerut dan terbatuk untuk memperingatkan Jia Laibi agar tidak bertanya sembarangan. Mendengar nada peringatan tetua Guni, kulit Jia Laibi sedikit berubah dan berbisik pada dirinya sendiri, bahkan tetua Guni bertindak menakutkan ini.
Apa identitas orang ini? Petik 2. Melihat bagaimana Jia Laibi disambut dengan jawaban yang bijaksana, Xiao Zhan menelan apa yang akan dia katakan. Melihat sikap hati-hati Guni, orang berjubah hitam ini jelas berada pada tingkat keberadaan yang sama sekali berbeda dari mereka. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain tertawa sedikit dan kemudian dengan bijaksana mundur. Kamu, apakah Xiao Zhan dari Xiao Clan, kan? Tepat ketika Xiao Zhan hendak mundur, orang berjubah hitam yang diam tiba-tiba bertanya dengan nada tumpul. Mendengar suara tua ini, Xiao Zhan sedikit menatap kosong. Segera setelah itu, dia ragu-ragu dan kemudian mengangguk. Saya mendengar bahwa tuan muda dari klan Anda mengandalkan Foundation Elixir ini untuk melompat ke Duan Qi ke-9. Haha, ini benar-benar membuatku terkagum-kagum. Orang berjubah hitam itu tertawa bosan. Bertemu dengan perlakuan sopan semacam ini, Xiao Zhan merasa senang di hatinya dan tersenyum. Putraku memiliki keberuntungan. Melambaikan tangannya dengan santai, orang berjubah hitam itu tersenyum. Keberuntungan juga bagian dari kekuatan seseorang. Di masa depan jika ada kesempatan, saya ingin bertemu dengannya. Mungkin dia bahkan bisa menjadi seorang alkemis. Petik 2. Dengan cara yang agak tertegun, Xiao Zhan tampak seolah-olah dia tidak mengerti apa yang dikatakan tetua itu. Baik, di masa depan jika ada kesempatan, saya akan mencari Xiao Clan Anda untuk bekerja sama. Sambil tersenyum, orang berjubah hitam itu berbalik menghadap Ya Fei dan Guni. Tidak perlu menyuruhku pergi, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Aku akan pergi dulu. Petik 2. Setelah berbicara, Xiao Yan tidak menunggu reaksi mereka dan berjalan dengan langkah besar keluar dari rumah lelang. Mengelus wajahnya dengan cara yang tak terlukiskan, Xiao Zhan menoleh dan benar-benar melihat Ya Fei dan Guni menatapnya, wajah penuh dengan rasa iri. Xiao Clan Leader, apakah Anda mengenali Mister Tua itu? Ya Fei bertanya. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Xiao Zhan memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya dengan gugup ke arah Ya Fei dan Guni, yang memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Sai, keluarga Xiao telah diberkati. Guni dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia melirik Foundation Elixir, yang dipegang erat oleh Jia Laibi di dadanya seolah-olah itu adalah harta berharga, dan berkata dengan acuh tak acuh, hal-hal itu dimurnikan olehnya. Mendengar apa yang dikatakan, raut wajah ketiga kepala keluarga berubah dengan liar. Setelah beberapa saat, wajah Xiao Zhan bersinar dengan gembira. Dia tidak menyangka bahwa sesepuh berjubah hitam itu akan menjadi seorang alkemis. Melihat sikap Guni sebelumnya, jelas bahwa yang lebih tua adalah alkemis dengan peringkat yang jauh lebih tinggi daripada Guni. Jika alkemis tingkat kedua mampu membuat mereka sopan dan sederhana, lalu bagaimana dengan alkemis tingkat ketiga atau bahkan keempat? Astaga, klan jenisnya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memenuhi jenis senior ini. Kami mendapat banyak keuntungan kali ini. Memikirkan kembali ketika orang berkerudung hitam itu menawarkan untuk berkolaborasi di masa depan, kedua mata Xiao Zhan segera berbinar dan dia tanpa sadar bergumam pada dirinya sendiri. Kesamping, setelah keterkejutan mereka memudar, mata Jia Laibi dan Ao Bapa berkilat iri seolah-olah seperti mata kelinci. TL, mata kelinci merah sama dengan mata merah sama dengan iri. Meninggalkan rumah lelang, Xiao Yan berkeliaran di jalanan selama beberapa waktu. Ketika dia melihat tidak banyak orang di sekitarnya, dia menyelinap ke gang terdekat. Melepas jubah hitamnya, Xiao Yan mengomel, "Guru, kamu hampir mengekspos aku di sana." "Hehe, apa yang baru saja saya lakukan, bukankah itu yang diinginkan hatimu juga?" Dari cincin hitam pekat tanpa hiasan menggema tawa Yao Lao yang geli. Kata-kata ini menyebabkan Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya, tetapi memang benar dia merasa sedikit menyesal terhadap ayahnya. 2 kali dia melelang beberapa produk dan karenanya 2 kali dia memeras uang dari Xiao Zhan. Dia menendang jubah itu ke selokan, berbisik, "Aku akan menebusnya dengan mencari kesempatan untuk berkolaborasi dengan Xiao Clan di masa depan."
Itu seharusnya memberinya sedikit kompensasi. Petik 2. Dengan bahan-bahan berharga di tangan, Xiaoyan memasukkannya ke dalam dadanya. Setelah keluar dari gang, dia praktis terbang kembali ke kediaman Xiao Clan. Karena Xiao Zhan dan kawan-kawan belum kembali, tempat itu terasa kosong. Para penjaga di gerbang, melihat tuan muda berbakat super-duper Xiao Clan, tidak berani menghalanginya. Melihat tingkah laku mereka, tuan muda melontarkan senyuman dan kemudian berlari masuk. Dengan cepat, Xiaoyan tiba di kamarnya sendiri dan mengeluarkan bahan-bahan dari dadanya. Dia memperlakukan bahan-bahannya seperti orang akan menghargai. Menangkupkan tangannya, dia mengambilnya dan meletakkannya di atas meja. Yang pertama adalah tanaman kuning layu dengan 5 daun tinta hitam. Itu adalah Inleaf Lotus, setiap daun mewakili usia 10 tahun. Buah racun ular berbentuk bulat dan sebesar setengah kepalan tangan. Jika buah berwarna hijau tua diletakkan di bawah hidung, orang akan mencium bau asam manis. Buah racun ular cukup langka, hanya ditemukan di dekat sarang binatang ajaib peringkat 5 atau lebih tinggi. Karena buah ini diasosiasikan dengan ular, maka unsur yin dingin buah melimpah dan akibatnya buah ini sering digunakan sebagai perantara efek obat. TL, yin dan yang, yin adalah sisi gelap. Spirit Gathering Grass, meskipun sebagian besar tampak seperti rumput biasa, memiliki cahaya kuning kecil di ujungnya. Semakin kuat cahayanya, semakin murni energi rumput. Inti sihir atribut air peringkat 2 memiliki warna biru-biru yang kaya. Saat diletakkan di atas meja, tidak hanya melembabkan udara di sekitarnya tetapi juga membasahi meja. Tak perlu dikatakan, sifat air dari inti itu terbukti. Setelah matanya menyapu bahan sekali lagi, Xiaoyan menggunakan suara rendah untuk bertanya dengan tidak sabar, "Guru, semua bahan ada. Bisakah kita mulai memurnikan?" Petik 2. Mengapa kamu begitu tidak sabar? Ini tidak seperti bahan-bahannya akan bertunas dan lari. Kami tidak dapat diganggu saat pemurnian, masih lampu padam. Bagaimana jika secara kebetulan, seseorang masuk dan kami disela? Seseorang akan belajar tentang saya dan bahan-bahannya akan sia-sia. Di dalam ring, Yao Lao berteriak, "Lebih baik mengasah di malam hari." Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan dengan sedih menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Apalagi yang bisa dia lakukan selain menyembunyikan bahan-bahan di lemari, berbaring di tempat tidur dan menunggu malam turun. Setelah berbaring selama sekitar setengah jam, pintunya tiba-tiba dibuka dengan suara bang. Sepasang kaki ramping dan seksi masuk. Ternyata itu Xiao Yu. Dia mengamati ruangan dan melihat bahwa Xiaoyan sedang tidur siang. Dia dengan dingin menyuntikkan, "Tuan muda, makan malam tidak akan makan sendiri. Apakah Anda berharap menerima undangan atau sesuatu?" Petik 2. Proses Xiaoyan beralih dari mode tidur siang menjadi siaga penuh hampir tidak memakan waktu lama. Duduk tegak di atas tempat tidur, dia menatap dengan bingung ke arah Xiao Yu dan setelah beberapa saat, dia berkeringat dingin. "Sialan, sial, hal yang baik guru tidak memulai proses pemurnian beberapa waktu yang lalu, ini jalang." Berpikir tentang situasi, bagaimana jika, menyebabkan hati Xiaoyan bergetar, orang hampir bisa mendengar tegukan bergema dari tenggorokannya. Namun, setelah mengalihkan pandangannya ke Xiao Yu, dia mulai merasakan kemarahan mendidih dari dalam. Sudut mulutnya bergerak-gerak, lalu Xiaoyan menarik napas panjang, akhirnya menenangkan diri. Adapun ketakutan yang dia rasakan beberapa waktu lalu, itu diubah menjadi kemarahan. "Idiot, apakah kamu tahu sopan santun apa itu? Apakah Anda cukup pintar untuk masuk tetapi terlalu bodoh untuk mengetuk? Di mana asuhanmu?" Petik 2. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yu melihat Xiaoyan yang marah dan akibatnya dia hanya bisa terlihat seperti orang idiot. Aliran pelecehan verbal menyebabkan wajahnya yang menawan menjadi pucat dan pada saat yang sama dia menggigit gigi peraknya. Kemudian sepasang kaki seksi itu bergerak, bahkan menyerbu, langsung ke arah Xiaoyan. "Bajingan kecil, aku menendang pintumu ke bawah. Terus, mulai sekarang saya akan menendangnya setiap hari."
Petik 2. Dengan Xiao Yu menuduhnya, ingin memberinya pelajaran, Xiao Yan juga berwajah pucat. Dia mengangkat telapak tangannya dan mengepalkannya, telapak vakum. Kekuatan hisap yang kuat bergegas ke arah telapak tangan Xiao Yan, menyebabkan penyerang, yang berusaha berhenti tepat di depan tempat tidur untuk mendarat di atasnya. Setelah mencapai 9 duan doki, kekuatan hisap telapak tangan Xiao Yan meningkat cukup banyak. Beberapa hari yang lalu, memindahkan berat badan seseorang tidak terduga, tetapi sekarang itu sangat mungkin. Meskipun Xiao Yan sedikit terkejut dengan peningkatan khasiat, perasaan itu tidak bertahan lama dan dengan cepat berubah menjadi kemarahan. Dengan membalikkan tubuhnya, dia berhasil menaklukkan sepasang kaki seksi itu dan tak lama kemudian, dia dengan kejam menekan pantatnya ke perutnya yang rata dan halus, seperti batu giok dan kemudian dengan cepat membungkuk untuk menekan kedua tangannya untuk menahannya, tangan. Menemukan dirinya sekali lagi dalam posisi yang memalukan dengan Xiao Yan menyebabkan Xiao Yu merasa sedikit linglung. Setelah beberapa saat, wajah yang menarik itu memerah dengan cara yang paling memikat dan pergulatan yang hebat pun terjadi. Xiao Yu sekali lagi menggigit gigi peraknya, mengutuk dengan marah, "Bajingan kecil, pergi." Karena perjuangan untuk mengunci kedua telapak tangannya di tempatnya, Xiao Yan juga merasa sangat lelah. Pada awal pertarungan lainnya, dia tiba-tiba menyerah dan menarik telapak tangan Xiao Yu, menyebabkan dia terjungkal. Setelah membalik, punggung Xiao Yu melengkung saat kakinya yang panjang terentang di atas tempat tidur. Tapi Xiao Yan sedang tidak mood untuk memeriksanya. Dia mengertakkan gigi, mengangkat tangan, dan tanpa ragu-ragu, menamparkan ke bawah. "Pah!" Suara renyah berkibar di dalam ruangan dan kemudian terlupakan. "Sudah belajar pelajaranmu. Jangan masuk ke kamarku tanpa mengetuk dulu." Petik 2. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.